penuh semangat. Tapi di antara mereka ada satu yang berbeda. Namanya Bu Yuni. Bu Yuni dikenal ramah, ceria, dan satu lagi, ia suka tertidur. Ia selalu datang paling akhir untuk bisa duduk di bangku paling belakang, tempat favoritnya untuk menyelam ke alam mimpi. Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, bacaan kita saat ini kita bisa mengambil satu poin penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang jalan hati. Bagaimana jika kita mampu memberikan 500 perak, maka diberikan tersebut dengan segenap hati kita. Tapi jika kita mampu memberi lebih daripada itu, 50.000, 100.000, atau bahkan hidup kita persembahkan kepada Tuhan, maka persembahkanlah tersebut dengan hati kita. Saat pendeta berkhotbah, suara lembut itu seperti nyanyian Nina Bobo bagi Bu Yuni. Matanya terasa berat, kepalanya terangkat, dan akhirnya uang 100.000. Hah? Kenapa uang bisa berbicara? Apakah ini nyata ataukah aku hanya mimpi? Tempat tuh di tempat-tempat orang kaya, di dompet-dompet orang kaya. Dan tempat gua tuh sering ditaruh di dalam berangkas yang tebal. Sombong banget. Emang sih nominal dia paling besar. Apa itu uang 100.000? Lebih penting saya. Saya itu biasanya terletak pada anak-anak mahasiswa penerus bangsa kita. Kegunaannya untuk bayar kos, untuk beli buku, apalagi untuk wanita yang sedang bekerja, wanita yang menunjukkan karirnya yang begitu bagus. Mereka untuk beli apa? Listrik, apalagi beda. Akulah yang paling baik dan akulah yang paling berjasa. Uang 50.000 di mana-mana ada. Jangan remehkan aku, walaupun nilaiku sedang, tapi aku diperlukan ibu-ibu untuk beli sayur ke pasar, kebutuhan rumah tangga. Ya, benar sekali. Aku juga sering memakaimu untuk keperluanku hari-hari, untuk bayar arisan, untuk bayar cicilan, bahkan untuk bayar angsuran Mekar. Halah, sombong semuanya. Aku ini loh, uang yang membawa kebahagiaan. Bisa dipakai semua kalangan. Aku ini biasanya dipakai untuk beli makanan. Beli bakso bisa, beli mie ayam bisa. Untuk anak-anak remaja, aku sering dipakai beli seblak. Apalagi untuk anak-anak kecil, aku sering sekali dipakai untuk beli jajanan di pinggir jalan, sempol, cilok, ataupun siomay. Aku ini bebas ada di mana-mana. Gak kayak kamu uang 100.000, masa diberangkas? Gak bisa bebas, menyedihkan. Ini lagi uang 20.000 di pasar kotor, bau. Kamu lagi uang 50.000 buat beli bedak. Iya kalau cocok, kalau enggak kan bikin rusak. Orang kan butuh kenyang, bukan butuh kosmetik.
ya di tempat-tempat yang parkir, ya di parkiran, di toilet, ya. Tapi nggak apa-apa lah, ya. Tapi saya sering ada di gereja untuk persembahan, ya. Karena saya adalah uang penghuni surga. Bapak Ibu jemaat, saya mau tanya, apakah badan saya ini besar? Kecil. Memang aku kecil. Nilaiku pun kecil. Hargaku pun kecil. Karena aku hanya 2.000 rupiah. Tetapi sekalipun kecil, aku berada di tempat-tempat yang di gereja-gereja yang besar. Di situ aku ada. Di gereja-gereja kecil aku juga ada. Bahkan di persekutuan doa pun aku juga ada. Karena apa? Mereka memasukkan aku ke dalam kantong persembahan. Dan sebelum mereka memasukkan aku diremuk, sakit rasanya, sakit sekali. Tapi ketika aku dimasukkan di dalam kantong, disitulah aku merasa berbahagia karena aku keluarga kerajaan Allah. Astaga, saking seringnya mereka ini ada di kantong-kantong persembahan sampai mereka mendeklarasikan bahwa mereka adalah penghuni kerajaan surga. Kami menyanyikan, kami kalau berkumpul suka isi dan bikin malu. Kami suka bisa, siapakah kami? Uang receh. Bentar ya Bapak dan Ibu ya. Kok aku dilupain? Tahu nggak aku uang berapa? 1.000. Di brankas aku nggak ada. Di kantong persembahan juga jarang. Di mana aku ini Bapak Ibu? Yang ada aku biasanya di pojokan dompet, kecepit, mau ngobek, disolasi. Dulu gambar Pati Murah, sekarang gambarnya ganti, tapi tetap kecepit. Jadi di manakah aku harus berada Bapak Ibu? Ternyata setiap uang punya ceritanya masing-masing. Bu Yuni memandangi mereka. Semua uang itu punya perannya masing-masing dan tak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah ini kita bicara sebulan, tapi sebelum itu marilah kita genapi firman Tuhan hari ini dan dapatkan dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 tadi. Dan marilah kita membuka persembahan dengan diri pujian Tuhan. Bu Yuni terbangun. Suasana gereja kembali terasa jelas. Ketika ia tidak memberikan persembahan, tiba-tiba Aku akan mempersembahkan ini karena Tuhan pasti tahu aku hanya membawa ini. Aku akan mempersembahkan ini karena biasanya aku juga akan mempersembahkan ini untuk Tuhan. Tapi bukan juga. Oh, berarti engkau ingin aku mempersembahkan yang terbaik. Baik, inilah persembahanku yang aku punya hari ini dan akan aku persembahkan untuk Tuhan.
saat Ia memberi dengan sepenuh hati, ada damai yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah hatinya disentuh langsung oleh kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah menilai dari apa yang kita punya, tapi dari bagaimana kita mempersembahkannya. Yang kecil bisa menjadi besar jika dipersembahkan dengan cinta. Yang besar pun tak berarti jika dipersembahkan tanpa hati. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu pesan yang terkandung dalam cerita ini. Tuhan tidak meminta apa yang kita tidak miliki, tapi Dia menginginkan yang terbaik dari apa yang kita punya. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, itulah persembahan yang berkenan di hadapannya. Amin. Kami dari keluarga PD Hebron mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.